Dalam topik pemodelan dan simulasi komputer ini, video ini kita masih akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Untuk dapat memodelkan dengan baik sebuah sistem, maka penting bagi kita untuk memahami apa itu konsep dan batasan dari sebuah sistem, serta apa itu yang disebut dengan istilah lingkungan sebuah sistem. Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dari beberapa objek yang saling terkait satu dengan lainnya, serta akan saling berinteraksi menuju sasaran atau tujuan tertentu. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah pabrik otomotif, mesin-mesin, peralatan, dan para pekerja akan bekerja sehingga semua komponen ini akan saling terhubung dalam sebuah proses produksi perakitan kendaraan. Sebuah sistem akan mengalami dampak atau mengalami pengaruh ketika terjadi perubahan dari luar sistem. Ini yang disebut sebagai lingkungan sistem. Dalam sebuah pemodelan, penting bagi kita untuk menentukan batasan yang jelas antara apa itu sistem atau di mana saja atau batasan yang disebut sistem serta lingkungan sistem. Batasan ini akan ditentukan oleh apa tujuan dari pemodelan yang kita lakukan. Sebagai contoh, dalam sebuah pabrik, aspek pengiriman order termasuk ketepatan waktu pengiriman akan menjadi faktor di luar sistem, sehingga dapat dikategorikan sebagai lingkungan sistem. Contoh lainnya adalah misalnya kasus dalam sebuah bank. Faktor kedatangan customer ini bisa atau merupakan lingkungan luar dari sistem atau lingkungan sistem. Sebab hal ini atau komponen kedatangan customer ini tidak bisa dikontrol secara langsung di dalam sebuah sistem. Sebelum bisa memahami dan menganalisa sebuah sistem, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, yakni yang pertama disebut entity atau entitas. Entitas merupakan sebuah objek yang terlibat dalam sebuah sistem. Misalnya entitas mesin dalam sebuah pabrik, atau mahasiswa dan dosen dalam sebuah sistem perguruan tinggi. Istilah kedua adalah atribut. Atribut adalah bagian dari entitas atau komponen yang terkait secara langsung dengan entitas. Misalnya kecepatan produksi sebuah mesin, atau jumlah mata kuliah yang diajarkan oleh seorang dosen. Istilah ketiga yang biasanya akan muncul atau akan kita temui dalam pemodelan dan simulasi adalah activity atau aktivitas. Aktivitas adalah menggambarkan aksi atau kegiatan dalam suatu periode waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam sebuah bank, customer dapat menjadi salah satu entitas, sedangkan jumlah tabungan yang dimiliki oleh seorang customer ini merupakan atribut, serta aktivitas dari customer tersebut bisa berupa kegiatan menyimpan uang atau menarik deposito, misalnya. Istilah keempat adalah state atau biasa disebut kondisi dari sistem, state of the system. Ini akan menjelaskan atau menyatakan kondisi variabel yang mempengaruhi sistem. Misalnya dalam kasus sebuah bank, jumlah teller yang sibuk, jumlah customer yang mengantri, dan waktu kedatangan customer berikutnya merupakan state dari sebuah sistem atau kondisi yang menyatakan satu entitas. Istilah berikutnya adalah event. Event adalah suatu kejadian atau aksi yang muncul yang bisa mempengaruhi status sebuah sistem atau state dari sebuah sistem. Endogenous adalah kejadian yang terjadi di dalam sistem,
Sedangkan exogenous adalah kejadian yang terjadi dari luar yang bisa mempengaruhi sistem. Ini akan terkait dengan event atau state dari sebuah sistem. Contohnya adalah jumlah kedatangan customer dan waktu pelayanan customer. Jumlah kedatangan customer ini merupakan atau biasa atau bisa disebut sebagai exogenous. Artinya kejadian yang dari luar yang akan bisa mempengaruhi sistem. Sedangkan waktu pelayanan customer ini merupakan endogenous atau kejadian yang terjadi di dalam sebuah sistem. Uraian isi dari komponen-komponen ini bisa berbeda terhadap satu sistem yang sama tergantung pada tujuan dari analisa yang ingin dilakukan. Jadi artinya di dalam satu sistem yang sama bisa saja komponen-komponen yang sama tersebut akan berbeda atributnya, akan berbeda aktivitasnya, tergantung dari tujuan atau analisa yang ingin kita lakukan terhadap satu sistem tersebut. Pada umumnya, sistem dapat diklasifikasikan antara discrete atau continuous system. Sebuah sistem akan disebut discrete jika kondisi variabelnya berubah hanya pada satu waktu atau satu titik waktu tertentu. Jadi kondisi variabelnya atau state-nya akan berubah hanya pada satu titik waktu tertentu. Misalnya, dalam sebuah bank, state variabel dari jumlah customer di dalam bank akan dan hanya akan berubah jika ada perubahan customer yang datang atau pada saat seorang customer selesai dilayani. Nah, jadi perubahannya hanya akan terjadi pada satu titik waktu tertentu. Jadi ketika ada customer yang datang atau ketika ada customer yang sudah selesai dilayani. Ini akan mempengaruhi jumlah customer yang menunggu. Dapat kita lihat dalam grafik ini, perubahan jumlah customer yang menunggu itu akan berubah pada satu titik waktu tertentu. Nah, sebuah sistem demikian juga akan disebut continue jika perubahan state variable ini berubah secara kontinu di dalam satu periode titik waktu tertentu. Misalnya dalam sebuah waduk atau bendungan, kita bisa melihat tingkat ketinggian air akan berubah ketika kondisi hujan maupun ketika pintu air bendungan dibuka untuk dialirkan. Dari gambar terlihat, tinggi permukaan air akan berubah secara kontinu di dalam satu periode waktu tertentu. Jadi ini kita bisa melihat perbedaan ketika tadi atau sebelumnya tadi ada grafik yang menunjukkan discrete system. Nah, ini perbedaannya dengan continuous system. Jadi terhadap satu periode waktu tertentu, perubahannya itu akan bersifat kontinu. Nah, seringkali dalam memahami sebuah sistem, maka sangat menarik atau akan memungkinkan untuk mempelajari secara langsung dalam sistem tersebut. Termasuk ketika kita ingin mempelajari hubungan antar setiap komponen penyusun atau bagaimana memprediksi kondisi sistem jika kita mengutak-atik atau mengubah kondisi komponen atau merubah situasi dalam sebuah, misalnya ada kebijakan baru. Kita mungkin bisa melakukan eksperimen langsung terhadap satu sistem. Nah, akan tetapi terkadang hal tersebut atau eksperimen dengan sistem secara langsung tidak memungkinkan. Misalnya, terhadap situasi dalam bank. Jika sebuah bank sudah beroperasi dan kita ingin mengubah-ubah atau melihat bagaimana jika sebuah teller dikurangi untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah antrian, maka jika kita melakukan secara langsung di dalam sebuah sistem bank, maka ini akan sangat mempengaruhi. Artinya,
akan ada banyak customer secara langsung atau secara real akan merasakan dampak ini. Sehingga cara untuk melakukan eksperimen secara langsung di dalam bank secara real time ini sangat tidak memungkinkan. Nah, terkadang juga kita tidak akan bisa melakukan eksperimen secara langsung dalam sebuah sistem oleh karena sistem tersebut mungkin belum ada. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka opsi yang biasanya digunakan adalah dengan membuat sebuah model dari sistem yang akan kita pelajari. Sebuah model dapat diartikan sebagai sebuah representasi atau gambaran dari sebuah sistem yang akan atau sementara kita pelajari. Sebuah model yang optimal adalah yang memperhitungkan atau mengakomodir aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi atau masalah yang akan kita pelajari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah model merupakan simplifikasi atau bentuk penyederhanaan dari sebuah sistem yang akan kita pelajari. Di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan bahwa sebuah model sebaiknya memuat secara lengkap semua komponen atau aspek yang terlibat. Sehingga ketika dalam tahapan pengambilan kesimpulan nantinya, hasil ini akan cukup valid untuk mewakili kondisi sistem yang sesungguhnya. Nah, sehingga dalam prakteknya bisa saja akan ada beberapa buah model yang mewakili beberapa kondisi atau keadaan yang mewakili kondisi sistem sebenarnya. Nah, jadi perlu kita tentukan di awal apa saja komponen atau apa saja aspek yang perlu kita pertimbangkan yang masuk ke dalam sistem itu. Akan tetapi mungkin ada beberapa komponen yang tidak perlu atau tidak penting, ini tidak perlu kita akomodir. Jadi sebagaimana sebuah sistem real yang memiliki entitas, atribut, dan activity, maka demikian juga sebuah model ketika kita akan konstruksi atau ketika kita akan bangun, haruslah memiliki komponen penyusun yang sama dengan real system yang akan kita bentuk sebagai sebuah model. Sebagaimana telah sedikit disinggung sebelumnya, bahwa sebuah sistem dapat dipelajari melalui eksperimen secara langsung terhadap sistem itu sendiri, maupun melalui sebuah pengembangan model atau melalui sebuah model dari sistem yang sebenarnya. Dari gambar ini kita dapat lihat bahwa model dapat terbagi atau diklasifikasikan dalam model matematik atau model fisik. Sebuah model matematik akan menggunakan simbol, notasi, ataupun persamaan matematika untuk menggambarkan sebuah sistem. Penyelesaian masalah dengan pendekatan model matematika akan bisa dilakukan dengan solusi analitik ataupun pendekatan simulasi. Sebuah model fisik merupakan versi yang diperbesar atau diperkecil ukurannya dari objek real yang akan dipelajari. Misalnya objek sebuah perbesaran atom atau versi skala kecil dari objek solar sistem tata surya. Jadi kita bisa lihat bahwa terdapat dua model besar, yakni model fisikal dan model matematikal. Nah, model matematikal itu akan bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Artinya secara solusi analitikal dan solusi simulasi. Nanti kita akan lihat setelah ini bagaimana perbedaan solusi secara analitikal dan secara simulasi. Dalam mata kuliah ini, kita akan lebih fokus nantinya pada pemodelan dengan pendekatan simulasi. Sebuah model dapat diklasifikasikan atau dikategorikan dalam beberapa bagian atau dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristiknya.
Jika kita melihat pada jenis atau nilai inputan atau nilai awal, maka model dapat dikategorikan dalam dua bagian, yakni deterministik model atau stochastic model. Pada model deterministik, nilai inputan telah ditentukan di awal, sehingga prediksi hanya akan menggunakan satu asumsi saja. Karena hanya menggunakan satu asumsi sebagai nilai inputan awal, maka model deterministik akan memberikan hasil perhitungan simulasi secara tepat karena tidak melibatkan kondisi acak atau kondisi random. Keuntungan dari model deterministik adalah bentuknya akan menjadi lebih sederhana sehingga akan mudah dipahami oleh pengguna awam. Di satu sisi, pada model stokastik, model ini akan memiliki satu atau lebih variabel random sebagai nilai inputan atau nilai awal. Sehingga dari nilai random input ini, kita akan mendapatkan juga random output. Oleh karena inputannya random atau acak, maka outputnya juga itu akan bernilai random atau acak berdasarkan nilai atau value random yang dibangkitkan di dalam sistem. Karena mendapatkan hasil berupa random output, maka hasil ini hanya akan bisa diperhitungkan sebagai nilai estimasi atau perkiraan untuk prediksi mendatang atau future event prediction. Sebagai contoh dalam model stokastik, sistem kondisi sebuah bank misalnya, maka waktu kedatangan customer dan lama waktu pelayanan haruslah menggunakan nilai rata-rata dan ukuran output dari simulasi dianggap sebagai nilai estimasi saja. Sebuah model juga dapat dibedakan dalam kelompok statik atau dinamik model dengan melihat pada aspek waktu sistem yang akan dipelajari. Artinya begini, model statik akan menggambarkan sistem hanya pada sebuah titik waktu tertentu. Atau model statik ini atau static model akan mengcapture sebuah sistem hanya dalam satu kondisi titik waktu tertentu. Sedangkan model dinamik atau dinamis merupakan representasi sistem yang menggambarkan perubahan sistem dalam periode waktu tertentu. Jadi ada satu periode waktu yang akan di-capture kondisi atau fenomena yang terjadi. Misalnya, ketika kita akan meng-capture atau memodelkan sebuah bank atau proses yang terjadi dalam sebuah bank dalam rentang waktu antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ini yang disebut dengan model dinamis. Jika dilihat dari waktu dan perubahan kondisi, maka model juga dapat diklasifikasikan dalam continuous atau discrete model. Sebuah model discrete adalah pemodelan sistem di mana kondisi variabel akan berubah hanya pada satu titik waktu tertentu. Misalnya waktu kedatangan customer di bank. Jadi nilai atau perubahan nilai dari jumlah customer dalam bank hanya akan berubah pada satu titik waktu tertentu. Artinya di titik waktu di mana customer yang baru itu datang ke ruangan bank. Sebaliknya, sebuah model kontinu atau disebut sebagai continue model adalah sebuah model dengan kondisi perubahan state variable yang akan berubah secara kontinu dalam sebuah periode waktu. Misalnya ketinggian permukaan air dalam sebuah bendungan. Dalam mata kuliah ini, kita akan lebih fokus nantinya dalam pembahasan discrete event simulation model atau DES model. Dalam DES model, kondisi variabel atau state variable akan berubah hanya pada satu waktu tertentu.
atau satu titik waktu yang disebut discrete. Studi dengan menggunakan model DES ini juga akan melibatkan suatu periode waktu untuk mempelajari fenomena sistem tersebut dengan melibatkan nilai random dari beberapa variabel. Ini merupakan gambar taksonomi model yang dipahami saat ini. Ada hal utama yang bisa terlihat dari gambar ini adalah bahwa discrete model itu bisa mencakup deterministik dan stokastik model. Jadi dalam deterministik maupun stokastik, ini akan memiliki kelompok atau klasifikasi continuous dan discrete. Nah, dalam mata kuliah ini nantinya kita akan lebih fokus akan membahas apa yang disebut sebagai discrete event simulation.